Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu bersama dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan yang vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu Scorpio ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Ini langsung kita mulai. Nah, di sana ada energi dari Seven of, kemudian di situ ada energi dari Four of Cups. Ya. Oke. Age of Cup, kemudian ada King of Wands. Wow. Yap. Di situ kemudian ada ini, kemudian ada itu. Ini yang orang dari masa lalunya kamu nih ya. Ada seseorang yang dari masa lalunya kamu, Mari lihat sedang coba untuk ngedeketin kamu lagi gitu ya. Mulai dia misalnya yang sudah sekian lama tidak ada berkabar sama kamu, ini sudah berkabar gitu ya. Ada yang tadinya hanya hangat-hangat kuku gitu ya ngedeketin kamu, nah sekarang udah kelihatan lebih hangat lagi gitu ya. Nah Mari lihat ada usaha dari seseorang ini dalam bentuk yang aktif ya. Dalam bentuk yang aktif, baik itu tuh komunikasinya, baik itu tuh pertemuannya. Pokoknya ini orang kayak ngambil hati kamu ini, Mari lihat ya. Dia ini tuh macam yang merasa bahwa kalau dia dengan kamu, maka sudah bisa hampir dia pastikan bahwa keinginannya dia ini tuh tidak akan hanya cerita bertepuk sebelah tangan, gitu lah ya. Jadi kayaknya seseorang ini tuh merasa bahwa ya kamu di situ masih punya ketertarikan sama dia gitu ya, dan bahkan potensi kamu jatuh cinta kepada dia lihat itu tuh sangat amat besar gitu ya. Jadi sehingga dalam bentuk pendekatannya dia ke kamu ini tuh dia rasa ini bukan satu hal yang hanya wasting time aja, hanya buang-buang tenaga aja, enggak. Menurut dia, wah ini kalau dia ngedeketin kamu pasti bisa jatuh dalam pelukannya dia. Nah seperti itu ya. Karena Mari lihat juga di sini tuh dari diri dia sendiri memang ada perasaan yang lebih daripada tertarik sama kamu. Ya perasaan cinta. Mari lihat di sini ya sudah ada ini ke kamunya gitu. Walaupun kalau Mari lihat di saat sekarang nampaknya bukan hanya kamu satu-satunya orang dalam hidupnya dia ya. Rasanya juga ada person lain, ada orang lain gitu. Entah dalam bentuk PDKT sama dia di saat ini ya. Ataukah itu dalam memang ternyata dianya sudah punya relationship dengan orang lain gitu ya. Nah tapi terlepas daripada kehadiran wanita lain itu atau pria lain itu Mari lihat untuk di saat sekarang atensinya dia nampaknya lebih banyak tercurah ya untuk kamu gitu ya. Perhatiannya dia itu tuh lebih condongnya kepada dirimu gitu. Kebutuhannya dia untuk berinteraksi dengan seseorang dibandingkan dengan yang lain itu Mari lihat lebih besar kepada kamu. Misalnya yang lain itu bahkan bisa itu nanti dia cuekin itu. Yang lain itu ya bisa dia cuekin, bisa dia abaikan di sana. Nah seperti itu ya. Jadi Mari lihat penuh gairah ya seseorang ini kepada kamu gitu. Penuh gairah. Jadi walaupun misalnya kamu tidak melihat bahwa dianya aktif dalam bentuk komunikasi, tapi dalam bentuk tindakan pasti ada di sini. Karena ini juga macam orang yang tidak banyak cingkunek ya. Yang nggak banyak cincongnya gitu ya. Lebih dia lakukan ini, melakukan itu, ngasih ini, ngasih itu, lebih ke sana gitu. Nanti kamu bisa lihat dari body language-nya dia, pengen aja deket sama kamu misalnya ya. Kalau ada perjumpaan gitu, pengen deket sama kamu, kelihatan kayak
badannya dia itu tuh lebih condong ke arah kamu, bukan ngasih kamu punggungnya dia, tapi ngasih kamu bagian depan dari tubuhnya, gitu ya. Untuk beberapa mungkin agak maju selangkah ya, lebih pengen ada physical touch sama kamu, gitu. Lebih ada physical touch, apalagi kalau kalian ini tuh ternyata memang relationship-nya bukan hanya sebatas kenalan doang ya, tanda petik ya, bukan hanya sebatas PDKT doang ya. Tapi kalau kalian ini tuh sudah berstatus sebagai pacar kah, sebagai suami istri kah, di situ kan jadi lebih kayak leluasa ya dia untuk, maaf ya bahasanya Mari, untuk menyentuh kamu, untuk menjamah kamu, seperti itu ya. Jadi kamu lihat dia lebih banyak ngekis kamu gitu ya, dia lebih ya pokoknya ada itu physical touch-nya. Mari lihat, karena orang ini nampaknya love language-nya dia adalah physical touch. Nah, atau ini bisa video call, gitu ya. Nggak puas hanya sebatas kayak chatting-chattingan doang sama kamu, telepon-teleponan doang sama kamu, tapi dia ingin langsung melihat dirimu walaupun ya hanya melalui layar handphone gitu ya. Nah, di sana. Atau dia kasih kayak gestur-gestur, misal ya, kayak gestur-gestur kecup jauh gitu lah. Nah, di sana ya. Pengen dia kayak ngemanjain kamu, pengen dia kayak ya pikirannya kamu, perasaannya kamu itu tuh diisi sama kehadirannya dia, karena dia punya keinginan yang serupa gitu ya. Pikirannya dia dan perasaannya dia itu tuh dihuni oleh kamu. Nah, di sana. Jadi kalau misalnya ada beberapa di antara kalian yang sempat dijauhi oleh seseorang ini karena dia memilih pria lain atau wanita lain, ternyata nampaknya setelah dia mencoba dengan yang di sana, ada ya macam barangkali perbandingan gitu ya, perbandingan antara orang itu dengan kamu gitu. Dan di saat ini terutama masih kayak kelihatan lebih besar value-nya kamu dibandingkan dengan yang lain itu. Nah, disitulah. Karena memang ada isu-isu orang ketiga di sini, Mari lihat ya. Isu-isu orang ketiga ceritanya gitu loh. Ya. Nah, di sana. Jadi kamu sempat berjauhan dengan dia gitu ya, atau dia yang sempat ngejauhin kamu. Tapi siapapun yang mengawali menjauhkan interaksi ini ya, mengurangi interaksi ini, menjauhkan kedekatan ini, tapi dia ini ya, seseorang ini yang nanti akan berperan sebagai maskulin gitu loh. Walaupun dia ini cewek nih, tapi dia nanti pakai energi maskulinnya dia untuk menjangkau kamu. Nah, di sana. Dan kalau Mari lihat, ini yang memang kamu tunggu-tunggu juga gitu loh ya. Ini yang memang juga kamu harapkan dari si dia gitu ya. Kamu nggak mau berakhir hubungan kalian ini. Nah, jadi kalau tadinya kalian hanya sebatas PDKT, kamu nggak mau PDKT-nya ini tuh tidak berlanjut gitu loh. Walaupun misalnya dulu kamu yang ngejauhin dia gitu ya. Tapi jangan-jangan memang kamu menjauhkan diri dari si dianya sebab ya itu tadi ya, waduh aku jadi orang ketiga nih, oh aku bakalan dimadu ini, aku bakalan yang kayak gitu ya. Jadi semacam kemarin itu tuh nggak siap aja, masih belum siap gitu loh. Tapi ya ketika ada jeda di antara kalian atau kurangnya interaksi antara kalian, justru bisa kamu di situ tuh jadi penasaran. Nah, di sana ya, kamu pikir dengan menjauhkan dirinya kamu dari dia, hidupnya kamu bakal lebih tenang, lebih nyaman, lebih sejahtera lahir batinnya. Waduh, ternyata tidak gitu ya. Malah makin sibuk pikirannya kamu bertanya-tanya tentang nasib dari relationship kalian. Kamu penasaran tentang si dianya. Nah, seperti itu ya. Jadi diam-diam jauh di dalam lubuk hatinya kamu ingin orang ini
datang ke kamu dan terwujud nyata. Gitu ya, dan terwujud nyata. Nah di sana gitu. Apalagi kalau ternyata dia yang ngejauhin kamu duluan gitu ya, dia yang mulai agaknya lebih banyak diemnya sama kamu gitu ya. Jadi kamu itu kan apa sih, kok baru cuman sampai segini sudah stop aja sih dianya. Nah kan gitu. Nah, dan ya sama juga sebenarnya kalau sudah dalam hubungan pacaran ataukah pernikahan gitu ya, teralihkan atensi dari si seseorang ini dari kamu, wah ini bikin kamu tidak tenang gitu ya. Bukan ini soal yang kamu harapkan ya. Kalau kamu sih pengennya itu tuh jika bisa ya lanjut ini relationshipnya kalian, pacarannya ya lanjut, rumah tangganya yuk jangan bubar gitu ya kan. Jangan ada ceritanya the end kan kisahnya kamu dengan seseorang ini. Kamu masih belum mau bikin dia menjadi artefak sejarah dalam hidupnya kamu. Gak mau kamu. Masih belum mau gitu loh. Setidaknya untuk di saat sekarang ya. Kamu mau ya dia pilih kamu gitu. Memang kalau jadi orang ketiga, ogahnya ini kamu sesungguhnya ya. Mau dimadu kah, mau jadi pasangan selingkuhan kah, atau mau menjadi pilihan. Kamu gak mau kamu menjadi pilihan. Kamu mau kamu dipilih menjadi satu-satunya. Gitu loh. Ya, dia memilih kamu di sana. Karena di saat ini tuh kamu ya sedang memilih dia gitu kan. Kamu mungkin juga ya enggak punya pilihan yang lain juga ya. Jadi satu-satunya adalah dia. Namun bukan berarti karena satu-satunya orang yang kamu harapkan di saat ini adalah dia gitu ya, lantas dia bisa kayak sesuka hatinya aja, mau punya pasangan berapa, mau pakai teknik bagaimana dalam relationship kalian, ya nggak mau lah kamu. Kamu juga kan sudah punya prinsip di sini kan. Karena mari lihat kamu bukan lagi anak muda gitu ya. Maksudnya bukan lagi punya mental seperti anak muda yang kayak udahlah gampangin aja lah, mau dia deket sama banyak orang juga nggak masalah. Oh, bukan kayak gitu kamunya. Gitu. Kamu di sini tuh butuh kesetiaan. Kamu di sini tuh butuh kejelasan. Gitu ya. Kamu di sini tuh butuh kayak kepastian yang menunjukkan ke arah mana relationship ini gitu. Tapi kalau dia menawarkan kepada kamu arah relationship ini adalah open marriage kah, atau hanya sebatas hubungan casual kah, itu kurang cocok juga kamu rasa gitu ya kan, Scorpio. Ya maunya kamu itu tuh ya satu jumpa satu gitu loh. Dia hanya ada kamu dan kamu memilih ada dia gitu lah. Maunya kamu demikian. Itu ya, karena value dirinya kamu kan tinggi di sini ya. Dan kamu tidak masuk akal bagi kamu kalau model hubungan keroyokan gitu ya. Rame-rame dia punya dayang-dayang gitu kan. Dia punya orang-orang yang mengelilingi dia untuk memberikan dia rasa bahagia gitu. Maunya kamu ya kalau dia bahagia, bahagianya ya barengan sama kamu lah. Gitu. Kamu mau yang tertib lah, lazimnya tanda petik sebuah relationship gitu. Nah, andaikan pun nih ya, untuk beberapa tidak semua, andaikan dia sudah punya pasangan sah, andaikan gitu ya. Kamu hanyalah jadi selingkuhan. Tapi bisa-bisa kamu yang kayak oke lah dia biar aja lah dia dengan pasangan sahnya dia. Ini hanya untuk beberapa ya, tidak semua ya. Biarkan dia dengan pasangan sahnya dia, tapi kamu lebih diprioritaskan. Gitu. Hanya ada boleh dua pasangan sahnya dan ada kamu. Hanya boleh dua ini. Namun kamu yang lebih dipentingkan. Seperti itu ya. Kamu lebih dipentingkan. Nah, kalau kamu adalah pasangan sahnya dia yang sudah berstatus sebagai istri, suami, gitu ya, atau seseorang yang dia selingkuhin. Nah, kalau yang ini sih ceritanya ya kamu ndak bisa lah ya terima-terima kalau dia ada yang lain gitu. Ya ndak mau lah kamu. Nah, di sana ya hancur harga dirinya kamu. Gitu kan, kalau dia memposisikan walaupun kamu dijadikan ratu, ya dijadikan raja, maksudnya kamu adalah yang berstatus sebagai pasangan yang sah, tapi tidak cukup bagi kamu itu. Maunya kamu ya dia lahir batin menjadi pasangannya kamu, gitu.
Jangan dia dengan kamu dan berikutnya dia happy sama yang lain. Ya kamu tidak bisa terima di sini. Gitu ya. Nah, jadi awalnya kamu ya kurang srek gitu ya. Sempet kemarin hari itu tuh kamu kurang srek ngelihat si seseorang ini. Gitu. Karena ada yang salah dari dia menurut kamu. Ada yang tidak tepat dari dia menurut kamu. Namun diam-diam ternyata kamu juga punya ini ya, punya kondisi yang masih mendambakan si seseorang ini. Gitu loh. Ya. Dan ya kedatangannya dia ini tuh menjadi kabar baik ya bagi kamu ya. Menjadi kabar yang sukacita lah bagi kamu. Walaupun kadang-kadang ada juga cemas-cemasnya kamu gitu ya, resah-resahnya kamu gitu. Ada juga pertanyaan apakah dia memang punya maksud yang lebih serius saat ini dengan kamu. Apakah dia sudah ngejomblo, sudah single kah dia gitu ya kan. Untuk beberapa yang masih PDKT ceritanya kalian gitu ya. Dia sudah tidak lagi dengan siapa-siapa. Ada banyak pertanyaan di dalam benaknya kamu ya perihal tentang seseorang ini. Nah, seperti itu ya. Ada banyak pertanyaan. Yang ini tuh pertanyaan kayak mendesak ya. Kamu rasa untuk mendapatkan jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk berharap baik pada relationship ini sebenarnya sih tidak ada masalah di sana ya. Hanya saja begini. Pastikan dirimu tidak melekat. Gitu ya. Ibaratnya kayak kamu semacam orang yang melemparkan doa. Nah, kemudian hasil doanya bagaimana terwujud nyata itu tuh udahlah dilepaskan aja. Itu hak prerogatifnya semesta atau Tuhan atau apalah yang kamu bilang sesuai dengan kepercayaannya kamu. Kan bikin juga begitu ke hubungan kamu dengan si seseorang ini. Itu. Ya. Karena kalau mari lihat dalam isu dia yang belum setia ini ya. Kalau mau untuk tertib setia memang nampaknya masih butuh waktu ya si dianya. Tapi kalau ini kaliannya sudah suami istri, ya nggak apa-apa lah, sabar dulu lah gitu ya. Apalagi mari lihat kan di sini tuh energinya Scorpio, kamu masih menginginkan dengan dia gitu ya. Ya udah terima aja dulu apa adanya dan manfaatkan momennya di saat ini gitu loh. Mumpung lagi dia ngedeketin kamu, lagi dia perhatian sama kamu, lagi dia butuh-butuhnya sama kamu gitu ya, manfaatkan kondisi ini gitu loh. Manfaatkan dengan ya berinteraksi sebaik mungkin lah kamu sama dia. Lupakan dulu isu-isu apapun yang kamu temukan dalam relationship kalian, supaya bawaannya kamu itu tuh menyenangkan gitu ya. Bawaannya kamu tuh santai, riang gitu ya, asik gitu loh. Kalau kamu masih membawa pikiran-pikiran yang negatif dalam relationship ini, nanti itu udah pasti akan terekspresi gitu ya. Jadi misalnya ketika dia chatting, padahal kamu mau ini sama dia, tapi kamu dapat chattingnya dia, nanti dia saat ini dia lagi chatting aku, pasti dia juga lagi chattingan sama cowok lain atau sama cewek lain. Udahlah, aku nggak mau lah. Nah, yang gitu-gitu tuh jadinya kamu menghalang-halangi perkembangan relationship kalian. Dibawa santai aja dulu, dinikmati aja dulu seolah-olah dunia ini tuh hanya diisi oleh kalian berdua. Tidak ada problem, tidak ada masalah, bikin aja dulu yang kayak gitu. Biar energinya kamu juga, vibrasinya ketangkep enak oleh si dianya. Jadi dia bisa betah nyaman sama kamu. Gitu. Dia bisa makin bertumbuh perasaan cintanya dia sama kamu.
supaya kebentuk kesetiaannya dia sama kamu. Biar berani dia berkomitmen dengan kamu karena vibrasi kamu enak. Gitu loh. Nggak usah dulu omongin hal-hal yang serius-serius kayak gimana, nggak usah. Selainnya gimana orang pacaran. Tahu kan kalau orang pacaran itu kan biasanya orang pacaran tuh aktivitasnya adalah aktivitas yang seneng-seneng, happy-happy. Nggak yang tegang-tegang, nggak yang serius banget, nggak yang judgmental. Nah ini, kamu soalnya lagi judgmental saat sekarang. Wajar sih sesungguhnya ya. Tapi coba dulu, rilis dulu itu, lepaskan dulu itu. Jadi kalau dia chatting kamu bisa yang kayak, iya ada apa beb, yang kayak gitu itu ya. Dia datang ke kamu, kalian ketemuan, air wajahnya kamu itu tuh sudah berseri-seri, kelihatan. Namanya kalau orang udah berseri-seri ya, itu kan dia kelihatan jadi lebih ganteng, lebih cantik. Ingat, cinta itu tuh datang dari mata turun ke hati, gitu kan. Nah jadi kalau ada interaksi kalian, kamu bisa nih ngomong yang lucu-lucu, ngomong yang santai-santai gitu ya. Ingat, cinta datang dari telinga turun ke hati. Nah kan kayak gitu. Itu loh. Jadi kalau kamu banyak pikiran, nanti aku baik-baikin dia, ntar juga dia pergi. Akhirnya kamu jadi pelit effort. Kamu jadi pelit untuk sharing ke dia hal-hal yang bisa bikin dia ini ya, nyaman sama kamu. Gitu. Pesonanya kamu jadi ketutup gitu loh. Karena pesonanya kamu tertutup. Gitu, ya kan? Kalau pikiran negatif pasti kita akan diikuti oleh energi pelit, ngasih hal-hal yang positif. Padahal sesuatu hubungan bisa kebentuk karena banyak energi positifnya kan di dalam hubungan itu. Nah, di sana ya. Jadi rilekskan dulu dirinya kamu. Rilekskan dulu. Supaya kamu bisa deket sama maksud dan tujuannya kamu bersama si seseorang ini. Oke, baik ya Scorpio. Sekarang mari akan tarik koinnya biar kita cari tahu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti. Hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, mari awali dari inisial P. Ada paman, G ada gelas, A ada anak, E ada eyang, N ada nani, J ada juara, O ada orang. Nah, berikut masuk kita ke zodiak, hanya ada 3 di sini. Ada energi dari Capricorn di sini, energi dari Taurus, dan energi dari Scorpio hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu Scorpio yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk... Oh, ini ada satu lagi. Ada inisial Y. Ya, ada Yoyo gitu ya. Oke, itu aja dulu. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.